Kembali di iNewsroom, 22 orang terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur dipindahkan ke Rutan Mabes Polri di Cikeas, Bogor. Dari 22 terduga teroris tersebut, 3 orang diantaranya adalah pentolan Jamaah Islamiyah. Dengan pengawalan ketat, pasukan Densus 88 anti teror satu persatu terduga teroris ini diterbangkan dari Bandara Juanda, Surabaya. 22 orang tahanan kasus tindak pidana terorisme ini ditangkap dalam periode 26 Februari hingga 2 Maret di 6 daerah di Jawa Timur. 3 di antara rombongan ini adalah pentolan kelompok Jamaah Islamiyah di Jawa Timur. Setelah menempuh penerbangan kurang dari 2 jam, ke-22 terduga teroris ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mereka kemudian diangkut menggunakan 4 bus yang dikawal ketat anggota Densus 88. Para terduga teroris ini dibawa ke rumah tahanan Mabes Polri di Cikeas, Bogor. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartanto menyatakan selain para tersangka, Densus 88 juga mengamankan 1 pucuk senjata api, 50 butir peluru, dan sejumlah senjata tajam. Para terduga teroris ini berlatih di sekitar Gunung Bromo dan merencanakan penyerangan anggota polisi. Artis Cynthia Alona menjadi tersangka prostitusi online. Status ini disimpulkan polisi setelah menangkap dan memeriksa Cynthia sejak tadi pagi. Prostitusi online melibatkan Cynthia Alona karena posisi Cynthia sebagai pemilik sebuah hotel, tempat transaksi prostitusi online di wilayah Tangerang, Banten. Saat ini Cynthia masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Cynthia mengatakan penetapan kliennya menjadi tersangka aneh karena Cynthia tidak ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap, penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Mbak Cynthia untuk datang. Sehingga jam 2 pagi Mbak Cynthia datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Mbak Cynthia ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro. Ya. Bang, izin Bang, penetapan tersangka itu karena kepemilikan atau karena ada... Nah justru itu, saya harus datang dulu ketemu sama Mbak Cynthia. Pemeriksaan Cynthia Alona masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Ada reporter kami Salsabila Saira di sana untuk melaporkan perkembangan terakhir. Salsabila, bagaimana update pemeriksaan Cynthia Alona sore ini? Silakan. Baik Latif dan juga pemirsa di rumah, Cynthia Alona memang sudah ditahan sejak kemarin pagi dan kini sudah menyandang status tersangka berkaitan dengan kasus prostitusi yang bagaimana awal mula terjadinya Cynthia Alona dalam kasus prostitusi ini adalah telah terjadi penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Kreo Larangan, Tangerang Selatan pada Selasa 16 Maret malam lalu berdasarkan dari laporan masyarakat diduga adanya aktivitas prostitusi di sana sehingga akhirnya menyeret nama Cynthia Alona yang hari ini telah terkonfirmasi oleh pengacaranya yaitu Agustinus Nahak bahwa Cynthia Alona sebagai pemilik daripada hotel tersebut. Yang memang jadi menarik adalah bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Cynthia Alona hari ini diawali dengan inisiatif Cynthia Alona untuk datang ke Polda Metro Jaya pada pukul 2 pagi untuk memastikan para karyawan yang ditangkap dalam aksi penggerebekan di sebuah hotel yang dimilikinya pada Selasa lalu, yang memang di antara para karyawan yang ditangkap itu salah satunya adalah adiknya yang juga mengurus hotel tersebut. Namun ternyata inisiatif kedatangan Cynthia Alona ini tidak disangka berkelanjutan dalam tahap BAP yang kemudian membuat Cynthia Alona ditahan dan menyandang status tersangka. Namun hingga kini memang Cynthia Alona masih berstatus dalam penyidikan Polda Metro Jaya dan tepat pada siang hari ini pengacara Agustinus Nahak juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menemui Cynthia Alona untuk upaya penandatanganan surat kuasa hukum yang akan menangani kasus Cynthia Alona. Silakan kembali ke Latif. Apa pasal yang disangkakan oleh polisi kepada Cynthia? Baik Latif dan juga pemirsa, sejauh ini belum ada alat bukti ataupun pasal yang memberatkan ataupun berkaitan yang bisa disampaikan karena dari pihak Polda Metro Jaya pun meminta kita semua untuk menunggu setidaknya hingga besok pukul 11
dikabarkan akan diumumkan apa saja pasal dan alat bukti yang memberatkan Sintiara Alona karena hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Bahkan pihak pengacara Agustinus Nahak dan kawan-kawan sejak siang tadi hingga sore tadi berpulang dari Polda Metro Jaya tidak bisa menemui Sintiara Alona. Proses penandatanganan surat kuasa hukum pun difasilitasi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Kembali ke Latif. Salsabila Saira melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dari Salsa, kita berlanjut ke Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Pak Yusri, selamat malam. Pak Yusri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Gimana? Rencananya polisi akan mengeluarkan rilis besok. Boleh dibocorkan sedikit apa kira-kira pasal yang disangkakan kepada Sintiara Alona? Ini masih kita dalami ya, masih kita lakukan pemeriksaan. Memang sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap saudari CA. Ya, CA ini adalah pemilik daripada hotel tempat adanya kita mengungkap adanya prostitusi online yang terjadi di sana. Ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan, termasuk juga saudara CA. Kita lakukan pendalaman, kemudian ditemukan bukti-bukti, 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menentukan saudari CA untuk ditetapkan sebagai tersangka. Begitu, Mas. Oke, tadi malam datang pukul 2 pagi. Ini kerelaan sendiri dari CA atau dipanggil oleh kepolisian? Setelah kita lakukan pemeriksaan tersangka-tersangka yang lain, juga bukti-bukti ada yang kita temukan dan tersangkut memang saudara CA, kemudian kita lakukan pemanggilan, cari yang bersangkutan kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, kemudian kita gelarkan dan memang kita menentukan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Protes dari pengacara katanya kliennya tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Apa kaitan antara orang yang ditangkap itu dengan Sintiara sebagai pemilik hotel, Pak Yusri? Ini kita tentukan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup ya, Mas. Ya, mau tidak ada di lokasi, tapi kan ada bukti-bukti yang lain dari keterangan saksi-saksi, juga ada bukti-bukti yang lain kita temukan. Kemudian kita lakukan penggelar perkara dan cukup memang bisa menentukan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti besok saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan pada saat rilis semuanya. Baik, ya. Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung di Ainusudum. Selamat malam, Pak. Oke, kita ke Bogor, video sejoli yang berbuat mesum di sebuah hotel viral di jagat maya. Polisi cyber masih memburu pemeran video yang identitasnya sudah diketahui. Sebuah video asusila yang diduga sengaja dibuat di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat beredar luas di internet. Diduga perekam adalah pemeran laki-laki dalam video, sementara wajah pemeran perempuan tidak terlihat jelas. Polisi tengah menyelidiki beredarnya video sejoli yang berbuat mesum berdurasi 3 menit tersebut. Memang isunya ada satu perbuatan tersebut di sana. Terus kemudian kita mencoba untuk mendalami apakah memang itu yang bersangkutan suami istri atau tidak. Nah, tentunya kita akan mengetahui setelah kita mencoba untuk dilakukan pendalaman. Sementara itu pihak hotel membenarkan video tersebut direkam di hotelnya. Pihak hotel menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke Polda Jawa Barat dan akan menuntut pelaku atas pencemaran nama baik hotel. Saya sangat dirugikan sebenarnya terhadap kejadian itu karena itu di luar kontrol dan pengawasan kami, karena prosedur yang kita lakukan itu sudah kita jalankan secara aturan manajemen hotel yang di kaidah-kaidah PHRI, dan kondisi yang kejadian itu saya tidak tahu indikasinya seperti apa, niatnya mereka seperti apa, tapi sangat-sangat kejadian ini dirugikan dan berdampak saya khawatir berdampak kepada nama baik karena dia munculkan nama hotel kami di situ. Saat ini kasus ditangani jajaran unit siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Polisi pun sudah mengantongi identitas pemeran video porno tersebut. Perkembangan video sur di Bogor ini akan dilaporkan oleh kontributor kami, Wildan Hidayat. Wildan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Kenapa? Apakah di Bogor tidak bisa mengatasi kasus ini?
Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa pertama kali kasus ini beredar itu ialah di media sosial, mengingat Polda Jawa Barat mengetahui lebih dulu dibanding Polres Bogor, dan pada saat itu memang belum diketahui di mana letak keberadaan hotel yang ada di Bogor ini, Latif. Berapa lama ini viral di media sosial? Iya, menurut keterangan pihak hotel pada pagi tadi sebelum berangkat ke Bandung untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polda Jabar, bahwa kejadian ini adalah 3 minggu yang lalu telah terjadi, Latif. Kalau baru hari ini pihak hotel dipanggil, artinya baru beberapa hari ini juga Polda atau Cyber Polda Jabar melakukan pemeriksaan, Wildan? Ya, sebelumnya memang pada hari Minggu menurut pihak hotel, tim cyber dari Polda Metro dari Polda Jabar telah mendatangi hotel tersebut dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dari KTP yang ada yang terdaftar pada si terduga pelaku ini di hotel tersebut, Latif. Apakah pihak hotel bisa mengkonfirmasi siapa orang ini berdasarkan identitas yang didaftarkan saat mereka masuk hotel? Iya, berdasarkan identitas yang didaftar pada saat masuk hotel, pihak identitas pelaku ini melalui media online, yang bahwasanya di media online tersebut ada nama hotel di Bogor dan mereka daftar melalui online tersebut, Latif. Oke, tapi ketika check-in ke dalam hotel tentu saja mereka meninggalkan identitas. Apakah identitas tersebut sudah disampaikan ke kepolisian? Tadi pagi pihak dari hotel telah mendatangi Polda Jawa Barat dengan memberikan keterangan yang berada di pihak hotel berdasarkan KTP yang lengkap di hotel tersebut. Oke, baik. Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Bogor. Terima kasih. Laju tim bulu tangkis merah putih yang berlaga di All England 2021 dijegal dan dipaksa mundur. Kami segera kembali.